informasi yang benar, mengenai proses reproduksi serta berbagai faktor yang ada di sekitarnya. Informasi yang benar terkait kesehatan reproduksi sangat diperlukan, mengingat masa remaja merupakan masa saat organ reproduksi mulai berfungsi. Pada masa ini risiko terjangkit penyakit reproduksi sangat tinggi. Remaja yang telah dibekali pengetahuan mengenai kesehatan reproduksi diharapkan dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Remaja harus memiliki sikap tanggung jawab untuk menjaga kesehatan organ reproduksi. Selain itu, remaja harus berpikir ulang sebelum melakukan tindakan yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain, seperti seks bebas dan penyalahgunaan narkoba. Dengan pengetahuan berbagai aspek kesehatan reproduksi, remaja akan mampu melakukan berbagai tindakan pencegahan dini. Sebagai contoh, segera melakukan tindakan pengobatan jika memiliki permasalahan dengan sistem, proses, dan fungsi organ reproduksi. Pengetahuan dasar yang perlu diberikan kepada remaja yaitu kesehatan reproduksi terjaga dengan baik sebagai berikut. 1. Pengenalan mengenai sistem reproduksi, proses, dan fungsi alat reproduksi. Yang kedua, perlunya remaja mendewasakan usia perkawinan serta merencanakan kehamilan agar sesuai dengan keinginan dengan pasangannya. Yang ketiga, bahaya narkoba, minuman keras pada kesehatan reproduksi. Yang keempat, penyakit menular, seks, HIV, AIDS, serta dampaknya terhadap kondisi kesehatan reproduksi. Yang kelima, pengaruh sosial dan media terhadap perilaku seksual. Yang keenam, kekerasan seksual dan cara mencegahnya. Pengetahuan tentang kesehatan reproduksi sebaiknya diperoleh sejak dini. Pengetahuan tersebut penting bagi anak-anak yang akan memasuki masa pubertas. Idealnya seorang anak sebelum masa pubertas telah mengetahui sistem proses dan fungsi organ reproduksi secara sederhana. Dengan demikian, ketika memasuki masa pubertas dan mengalami berbagai perubahan seperti menstruasi, mimpi basah untuk laki-laki, serta permasalahan kesehatan reproduksi yang lain, mereka tidak akan mengalami kegelisahan, kebingungan, dan stres. Pemahaman tentang pubertas secara benar dapat mencegah terjadinya tindakan-tindakan yang tidak diinginkan. Agar lebih memahami tentang permasalahan-permasalahan kesehatan reproduksi, lakukan kegiatan berikut. Saya ingin membuka pertanyaan saja, barangkali ada yang ditanyakan yang bagian yang B terkait dengan kesehatan organ reproduksi dan pembahasan mengenai kesehatan pada masa pubertas. Silakan kalau ada yang ingin bertanya. Halo, kelas 5. Ya, Pak. Ya, silakan kalau ada yang ingin bertanya. Nggak ada. Berkaitan dengan kesehatan organ reproduksi. Jadi begini, satu yang harus kalian betul-betul pahami ketika memasuki masa pubertas, di mana aktifnya organ reproduksi secara seksual, bagi seorang perempuan betul-betul harus menjaga, dan termasuk untuk yang laki-laki, untuk menyiapkan di mana ketika memasuki masa pubertas itu, seorang perempuan maupun laki-laki dia akan mengalami hal-hal yang sebelumnya belum pernah dialami. Contohnya apa tadi, menstruasi, terus ada mimpi basah untuk laki-laki. Hal itu nanti tidak membuat kaget, tidak membuat bingung, tapi sudah siap. Bagaimana cara menyiapkan itu lebih detail? Untuk yang perempuan nanti bisa tanya ke orang tuanya, ke ibunya, apa yang harus dipersiapkan. Terus bagaimana mengatasinya? Mungkin begitu pada saat menstruasi pertama akan mengalami sakit perut dan lain sebagainya. Lalu apa yang harus dilakukan di situ? Itu harus tahu dan bisa konsultasi dengan ibunya. Untuk yang laki-laki, momen yang seringkali dibuat bingung kadangkala itu pada saat mimpi basah bagi seorang laki-laki. Mimpi basah di situ sebenarnya bukan berkaitan dengan, mungkin kalian menerjemahkannya sesuatu hal yang membingungkan yang dimaksudkan dengan mimpi basah. Mimpi basah itu adalah keluarnya cairan dari alat kelamin laki-laki pada saat kondisi dia tidur
Dan juga bukan yang keluar tadi bukan cairan air seni, tetapi yang keluar adalah cairan sperma. Nah, ini yang kadangkala perlu diwaspadai bagi seorang laki-laki. Ini berarti kalau kalian sudah mengalami hal yang sedemikian, berarti sudah memasuki masa pubertas. Lah, yang paling bahaya lagi sebenarnya adalah yang kaitannya sama psikologis. Kenapa yang psikologis itu bahaya? Karena itu ketika diobati, hampir tidak bisa diobati. Apa contohnya kelainan yang berkaitan dengan seksual, tapi yang berkaitan juga dengan psikologis? Suka sesama jenis. Beberapa minggu lalu kalau tidak salah sudah saya bahas itu, suka sesama jenis itu merupakan kelainan seksual juga kelainan dalam psikologis. Ini yang lebih susah untuk diobati, untuk dicegah, itu sangat susah sekali. Terus bagi laki-laki yang mungkin sudah mengalami mimpi basah, tolong kalian juga memperhatikan satu, bagaimana ketika kalian harus mengisi hari-hari kalian dengan sesuatu hal yang positif, supaya kalian tidak berimajinasi atau memikirkan hal-hal yang kurang baik mungkin yang nanti akan berdampak pada kesehatan kalian. Ini yang perlu dipahami. Terus beberapa memang yang tadi saya katakan, gejala laki-laki yang bersikap kewanitaan. Bukan hanya sebatas lemah lembut, tapi ketika dia sudah mulai laki-laki suka dengan laki-laki atau perempuan suka dengan perempuan, ini adalah gejala sosial atau gejala psikis yang memang susah untuk ditangani. Jadi tolong, kalau memang kalian terbiasa dengan lingkungan perempuan, kalian harus tetap mencari figur laki-laki, yang artinya mungkin ada kakak atau ada siapa, figur atau sebagai contoh tadi, dicontoh di situ. Jangan ketika kalian berada pada lingkungan perempuan terus kalian ikut asik bergaya seperti perempuan, yang berdampak pada kalian nanti sukanya meskipun seorang laki-laki bukan pada perempuan, tapi seorang laki-laki yang suka pada laki-laki. Wah, ini sudah bahaya sekali, sudah tidak bisa ditangani itu yang begitu. Jadi sekali lagi, gejala-gejala yang seperti itu kalau dibahasakan, mungkin ada yang mengatakan kalau yang laki-laki suka dengan laki-laki itu gay, terus ada yang perempuan suka dengan perempuan itu lesbi. Nah, itu tolong kebiasaan itu dibangunnya sejak dini. Jadi sejak kalian usia SD ini sudah kelihatan di mana ada seorang laki-laki, anak laki-laki yang bergaya keperempuan-perempuanan, bermainnya dengan perempuan, mainnya nggak suka dengan yang laki-laki, tapi justru suka dengan yang perempuan. Terus bahkan mencoba memakai pakaian perempuan, bahkan ada yang mencoba berdandan. Hal-hal yang seperti itu tolong itu dihindari, jangan sampai itu terjadi. Kalau enggak kamu cegah sekarang, wah rusak nanti. Termasuk yang perempuan yang dipotong laki-laki, terus tidak suka memakai rok, malah lebih suka memakai celana. Mainannya bukan mainan perempuan, tapi malah mainan laki-laki. Seperti main sepak bola, main apa, macam-macam begitu. Atau bahkan perang-perangan, itu ya menunjukkan gejala kelainan pada psikis juga kalau memang sudah seperti itu. Ikuti alur yang wajar sebagai seorang laki-laki, ya bermain seperti laki-laki. Seorang perempuan juga bermain dengan perempuan dan lain sebagainya. Sekali lagi itu tolong diperhatikan. Berkaitan dengan kesehatan organ reproduksi tadi, di situ telah dipaparkan berbagai penyakit reproduksi, organ reproduksi sangat banyak sekali. Sekali lagi, kalian sudah mulai memasuki masa pubertas. Mungkin sebagian di antara kalian sudah memasuki masa pubertas. Apa tanda-tandanya? Sudah dibahas dari kemarin-kemarin.
Yang perlu kalian pikirkan sekarang itu adalah bagaimana mengisi rutinitas-rutinitas dalam kegiatan sehari-hari dengan hal-hal yang positif. Kenapa? Karena ketika kalian tidak seperti itu, maka nanti akan terlalu mengikuti arus dan terjadi penyimpangan secara pada masa pubertas itu tadi. Jadi sekali lagi, tolong itu dipahami betul-betul, dijalankan betul-betul. Anak usia kelas 6, saya dulu pernah di sekolah lain, bukan di sini, merazia anak kelas 6 di HP-nya yang sudah menyimpan film-film berbau porno. Nah, ini juga tidak boleh yang begitu. Jadi tolong, kemarin sudah ada beberapa strategi yang harus dilakukan supaya kalian bisa untuk survive di masa remaja, masa pubertas. Sampai di situ terkait dengan ini tadi ada pertanyaan atau tidak, mungkin ada yang mau sharing, boleh. Karena kadang mungkin kalau ada problem atau apa begitu, tidak ada. Nando mungkin? Tidak. Bill Steve? Will Steve, ada pertanyaan, Will Steve? Atau ada yang perlu di-sharingkan? Nggak ada, Pak. Alex? Nggak ada, Pak. Atau malu ketika ingin berbicara atau berpendapat berkaitan dengan sistem reproduksi? Atau ada yang masih belum paham, yang betul-betul belum paham? Oke, intinya masa pubertas itu kalian akan semuanya mengalami, tapi secara alami. Nah, meskipun itu secara alami, tapi tolong sekali lagi dikendalikan. Ya, karena masa-masa itu sangat bahaya sekali. Bergantung kalian bagaimana cara mengendalikan. Kalau kalian bergaya positif, ya maka nanti akan menjadi orang yang baik. Lanjut, mengidentifikasi permasalahan kesehatan reproduksi pada remaja beserta solusinya. Kasus kesehatan reproduksi pada masa remaja tahun ke tahun cenderung mengalami kenaikan. Hal ini dikarenakan organ reproduksi laki-laki dan perempuan masa remaja sangat rentan terhadap jenis penyakit. Sekarang carilah informasi tentang pemahaman permasalahan-permasalahan itu. Sangat banyak sekali permasalahan-permasalahan di Oke, Bu. Sudah, Bu? Itu tadi ya yang berkaitan dengan penyakit sangat banyak sekali. Lalu apakah penyakit-penyakit pada organ reproduksi itu berbahaya? Ya berbahaya juga. Makanya medis menyampaikan bahwa ketika seorang laki-laki ini baik agama Islam, agama Kristen, semuanya mengenal kata khitan atau sunat. Jadi ketika sudah memasuki masa pubertas, alangkah baiknya secara medis untuk yang laki-laki harus khitan atau harus sunat. Di mana di situ ketika kalian melakukan khitan atau sunat itu, di situ nanti akan bagian ujung organ reproduksi dipotong, digunakan untuk membersihkan bagian alat reproduksi. Jadi supaya tetap terjaga kebersihan dan lain sebagainya pada organ reproduksi. Itu salah satunya yang kalian harus mungkin sebagai seorang laki-laki nantinya harus berpikir untuk tentang khitan atau tentang sunat. Itu di dalam agama Islam, agama Kristen saya rasa semuanya sama, memiliki kesamaan berpikir terkait dengan menjaga organ reproduksi untuk yang laki-laki. Sedangkan untuk yang perempuan,
sekarang harus tahu terkait dengan kalau yang sudah mengalami menstruasi, harus tahu rutinitasnya. Misalkan kalau biasanya menstruasi tanggal sekian begitu, ya berarti nanti sekitar tanggal segitu atau sebelumnya harus sudah berjaga-jaga kalau pada tanggal itu nanti bakal mengalami menstruasi, karena siklus itu akan berjalan setiap 1 bulan sekali. Apa yang harus dipersiapkan? Ya paling tidak ketika menjelang tanggalnya untuk menstruasi itu membawa pembalut dan lain sebagainya, itu disimpan di dalam tas yang rapat, rapi begitu. Jadi nanti ketika hal itu terjadi di sekolah misalkan, maka kalian bisa menggunakan sebagai seorang perempuan. Bahkan kalau di HP atau handphonenya ada Android, maka bisa diinstal, itu ada aplikasi kalau tidak salah yang terkait dengan penanggalan menstruasi. Di situ nanti siklus itu akan berjalan dan ketahuan, maka bulan depan kira-kira tanggal berapa dan lain sebagainya akan tahu begitu. Itu untuk hal yang perlu disiapkan untuk perempuan. Menjaga kebersihan tadi sangat penting sekali. Oke, saya lanjutkan sekarang pada pembelajaran ketiga. Pembelajaran kedua halaman 49 sampai 50 itu soal-soalnya nanti dikerjakan sendiri. Mungkin akan dibahas besok. Sekarang pembelajaran ketiga. Apakah kamu pernah melakukan musyawarah dengan teman dan anggota keluarga? Musyawarah perlu dilakukan dan diadakan untuk menghindari konflik saat terjadi perbedaan pendapat, baik dalam kehidupan keluarga, masyarakat, berbangsa, maupun bernegara. Nilai kerakyatan dalam sila pertama, dalam sila keempat Pancasila, apakah kamu pernah melakukan musyawarah bersama keluargamu? Kegiatan musyawarah bertujuan menyelesaikan suatu permasalahan dengan cara kekeluargaan. Sila keempat dilambangkan dengan kepala banteng. Kepala banteng menggambarkan kekuatan rakyat Indonesia. Banteng adalah hewan sosial yang suka berkumpul. Hal ini seperti musyawarah. Musyawarah berkumpul untuk membicarakan suatu masalah. Musyawarah dilakukan untuk mencapai kemufakatan. Akan tetapi apabila dalam kegiatan musyawarah tidak mencapai mufakat, dapat dilakukan pemungutan suara atau dengan cara voting. Selain musyawarah, masih banyak lagi nilai-nilai terkandung dalam sila keempat Pancasila. Berikut nilai kerakyatan yang terkandung dalam sila keempat Pancasila. Apa saja itu? Itu ada 4, ada 6, bisa kalian baca sendiri. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, menghormati, menjunjung tinggi hasil keputusan, mengutamakan musyawarah, musyawarah untuk mencapai mufakat, keputusan yang diambil dalam musyawarah harus dapat dipertanggungjawabkan. Lalu bagaimana ketika sebuah negara yang besar, misalkan Indonesia, mengikuti musyawarah atau melaksanakan musyawarah? Apakah mungkin rakyat Indonesia berkumpul menjadi satu, lalu melakukan musyawarah? Kan tidak mungkin. Bagaimana ada 200 juta manusia dikumpulkan jadi satu untuk musyawarah? Itu sesuatu hal yang tidak mungkin. Makanya ketika mengambil sebuah keputusan-keputusan tertentu, Indonesia itu memiliki DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat, di mana DPR itu nanti akan berperan mewakili rakyat. Jadi ketika DPR itu mewakili rakyat, secara otomatis pendapat-pendapat tadi terwakili oleh DPR dan dimusyawarahkan. Nah, itu jumlahnya ya tidak banyak, tidak sampai 200 juta begitu. Hanya beberapa saja. Itu pun di berbagai tingkat ada, mulai dari tingkat daerah sampai pada tingkat nasional. Nah, bagaimana ketika sebuah negara harus melakukan musyawarah atau mengambil sebuah pendapat, misalkan memilih seorang presiden, apakah diwakili? Kan tidak mungkin. Karena pendapatnya nanti akan berbeda-beda. Si A milih si ini milih si ini gitu. Kan nanti tidak akan mencapai sebuah tujuan bersama. Caranya dengan apa? Dengan voting atau dengan pemilihan. Nah, makanya pemilu itu dilakukan dalam rangka sebenarnya juga mencapai musyawarah tadi, musyawarah secara mufakat. Dengan cara apa? Dengan cara voting. Karena tidak mungkin rakyat Indonesia dikumpulkan jadi satu, ayo hari ini kita bahas siapa presiden berikutnya. Tidak mungkin hal itu terjadi.
Yang dilakukan mesti dengan cara voting. Berikutnya, peran Indonesia dalam kerjasama bidang sosial di ASEAN. Yang pertama ada pendidikan, yang kedua ada bidang pangan, yang ketiga ada bidang kemanusiaan, ada bidang kesehatan, ada bidang pariwisata. Nanti kalian bisa baca sendiri itu. Yang C, merancang teks pidato. Oke, saya bahas sekilas ya. Jadi kerjasama ASEAN tidak hanya terbatas dalam bidang politik dan ekonomi saja. Negara ASEAN melakukan kerjasama bidang sosial, budaya, masyarakat yang berbeda. Di negara ASEAN, bidang sosial berkaitan dengan sektor pendidikan, pangan, dan lain sebagainya. Jadi ada kerjasama yang tidak hanya satu arah politik saja, tapi semua termasuk dalam bidang pendidikan. Apa sih wujud bidang pendidikan? Kualitas SDM dipengaruhi oleh kualitas pendidikan. Kondisi tersebut mendorong negara anggota ASEAN melakukan kerjasama di bidang sosial, sektor pendidikan. Dengan adanya kerjasama tersebut diharapkan kualitas pendidikan meningkat. Peran Indonesia dalam pendidikan di ASEAN sebagai berikut. 1. Mendukung pembentukan Komite Pengetahuan dan Teknologi. Yang kedua, menjadi penyelenggara anggota kompetensi ilmu pengetahuan. Yang ketiga, mengikuti pertukaran pelajar mahasiswa antar negara. Yang keempat, menyelenggarakan loka karya atau mengundang dosen tamu untuk datang memberikan kuliah di universitas lain. Yang kelima, mendukung pembentukan ASEAN sebagai wadah penghimpunan dana untuk membiayai perkembangan kebudayaan dan pendidikan. Yang keenam, menjadi pendiri anggota organisasi Menteri-Menteri Pendidikan Asia Tenggara atau disebut SEAMEO, menjadi salah satu pusat kegiatan regional SEAMEO, Regional Center for Tropical Biology, yang berkedudukan di Bogor. Jadi Bogor sana itu ada laboratorium ya, sebagai sentral biotrop atau lab biologi. Yang kedua, pangan. Sektor pangan juga menjadi perhatian dari kerjasama sosial dilakukan negara ASEAN. Kondisi terjadi karena pangan menjadi faktor utama kehidupan masyarakat. Tanpa adanya pasokan pangan, kehidupan masyarakat akan terganggu. Bagaimana peran Indonesia? 1. Menjadi tempat proyek dari Komite Pangan. Yang kedua, menyediakan cadangan keamanan pangan. Yang keempat, mendukung program Integrated Food Security Framework atau kerangka kerja keamanan pangan terintegrasi. Di sini sebenarnya juga mengatur pada sistem ekspor, impor, dan lain sebagainya. Itu juga ditangani. Jadi Indonesia kerjasama di bidang itu juga. Yang ketiga, kemanusiaan. Wah, ini sangat sering sekali. Misalkan dalam bencana, dalam apa, itu ada kerjasama Indonesia dengan ASEAN. Ketika negara lain memerlukan bantuan, maka Indonesia membantu. Begitu pula pada saat Indonesia mungkin mengalami musibah, negara lain juga membantu. Yang keempat, kesehatan. Kesehatan merupakan faktor utama yang mempengaruhi produktivitas penduduk. Kesehatan juga menjadi faktor penentu kualitas produk. Masyarakat yang sehat akan mampu melakukan berbagai aktivitas untuk mencukupi kebutuhan hidup. Itu kesehatan. Terus yang kelima adalah pariwisata. Sektor ini sangat penting juga pariwisata itu. Kenapa? Karena pada saat misalkan turis mancanegara hadir ke Indonesia, di situ maka akan menyumbangkan devisa negara yang begitu besar. Itu ada 5 ya, kerjasama di ASEAN tadi, ada bidang pendidikan, ada pangan, ada kemanusiaan, ada kesehatan, dan ada pariwisata. Yang C, merancang pidato. Isi dalam pidato itu strukturnya ada pendahuluan, ada isi, ada penutup. Jadi ada 3 hal itu. Pendahuluan, isi, penutup. Kalau langkah melakukannya, menentukan tema pidato, terus menentukan pendengar, audiensi dari pidato yang akan disampaikan, mencari informasi berkaitan dengan tema pidato, membuat rancangan dengan memperhatikan struktur pidato. Nanti PR-nya halaman 55 sampai halaman 57. Oke.
Silakan ini ditutup, ganti bahasa Jawa. Semua punya buku ini ya. Bahasa Jawanya terakhir sampai apa, Bu Esther? Waktu menyampaikan. Halaman 8, Pak. Halaman 8. Pasinaon 3 ya. Cangkriman sinawung. Ing tembung itu ya. Apa ini sudah mungkin? Saya langsung lanjutkan ini. Nanti silakan itu diisi dulu. Halaman 11 itu Gladen kalih, Gladen 2. Itu diisi sampai pada halaman, oh ini kok soal-soal semua ya. Ini saya bahas dulu halaman 8. 8 yang bawah. Cangkriman sinawung ing tembang. Jadi tembang pucung itu memuat cangkriman atau bedean. Atau bedean itu apa ya? Tebak-tebakan. Tulodo. Bapak pucung bisa ngereng bisa bengong. Ngambah dirgantara kaya manuk raja wali. Wirawiri nggawa barang lan manungsa. Apa itu kira-kira? Kapal mabur atau pesawat. Halaman berapa, Pak? Halaman 8, Pak, bawah sampai 9. Sudah? Yang kedua, Bapak pucung blungker-blungker dudu kalung. Manggonmu ning tangan, jarum laku rina wengi. Ngrembug wektu si pucung kaguna-guna. Kagunan kuno. Apa? Berada di tangan, jarumnya berputar siang dan malam. Berarti jam tangan. Kita isi yang Gladen 1. Perhatikan. Bapak pucung, cangkemmu madhep mandhuwur. Sabamu ing sendang, pencokanmu lambung kering. Prapteng wisma si pucungmu takuwaya. Itu jawabannya nomor 1 itu Jun. Jun atau kelenting. Kayak gentong kecil gitu digunakan untuk mengambil itu apa namanya? Air. Nomor 2. Bapak pucung renteng-renteng kaya kalung. Dawa kaya ula pencokanmu wesi miring. Yen lumaku si pucung ngumbar swara. Apa kira-kira? Sepur. Sepur. Betul. Nomor 3. Bapak pucung amung sirah lawan gembung. Padha dikunjara mati sajroning urip. Micil baka si pucung dadi dahana. Dahana itu geni atau api. Ketika keluar si pucung menjadi dahana. Ini korek kayu itu loh. Nomor sekawan. Bapak pucung dilor endi kidul. Laku tanpa broto mung kepingin bisa malih. Dadi kupu si pucung wedaring tapa batangane entung. Entung itu kalau di Indonesia kepompong. Kepompong. Nomor 5. Bapak pucung laire tinitah bisu.
Lamun rina ketan pinarsudi den temeni, mong sarana pinanding roh. Basa rina. Apa kira-kira? Apa kira-kira? Bapak Pucung laire tinitah bisu. Apa kira-kira? Kok enggak ada yang jawab? Layang atau surat. Lanjut. Warnanipun wonten putih wonten jamus, tindak tanpa padha kang jamus angatarani. Yen tan dangu arsa kumucur kang waspa. Apa kira-kira itu? Warnanipun wonten putih wonten jamus. Kang jamus angatarani yen tan dangu arsa kumucur kang waspa. Jawabannya itu Mego. Oke, lanjut. Nomor 7. Bapak Pucung dudu watu dudu gunung, asal saka Palimbang, titihane 1000 pati. Yen lumaku simuji Pucung lembehan grono. Itu berarti gajah. Nomor 8. Bapak Pucung bunder-bunder saka pohong, isi gula Jawa dipangan sajak miroso. Mung ing Jawa panganan iku kang ana batangane yaiku jemblem. Nomor 9. Bapak Pucung rupamu saengga gunung, tan ana kang tresna, saben wong mesti sengit, yen kanggonan den elus-elus tinangisan. Batangannya udun. Udun itu bisul. Nomor 10. Bapak Pucung tanpa untu darbe siung, badanira panjang tutukira pan persegi, dina-dina Pucung nguntal buntutira. Apa kira-kira? Sabuk. Sabuk, betul. Nomor sudah ini, kalau sudah di screenshot boleh nanti tinggal nulis ya. Saya udah nulis, Pak. Silakan screenshot aja biar cepat. Saya sudah nulis, Pak. Finish. Saya lanjutkan. Saya sudah, Pak. Cangkriman, titik-titik, sego, titik-titik, batangannya salak. Apa itu kira-kira?
Coba Gladys bisa bersuara. Ya, Pak. Sebentar, Pak Dani kok kayaknya ada problem di speaker. Cek, cek. Oke. Mikro. Coba Alek bisa bersuara nggak, Alek? Bisa, Pak. Oke, makasih, makasih. Kita lanjutkan. Cangkriman, sego titik-titik, terus bawahnya batangannya salak. Sego sakepel dirubung tinggi. Dirubung tinggi. Salah. Nomor kali. Pak Demang, batangannya kembang gedang utawa ontong. Apa kira-kira? Ada yang tahu? Pak Demang, klambi abang disuduk mantuk-mantuk. Apa? Ladies? Pak Demang, klambi abang disuduk mantuk-mantuk. Oke, betul. Pak Demang klambi abang disuduk mantuk-mantuk iku ontong. Pak Demang klambi abang disuduk mantuk-mantuk. Nomor 3. Mboke dielus-elus, anake diidak-idak. Lanjutannya berarti diidak-idak. Pondo. Nomor sekawan, bosok titik-titik tape. Apa nomor 4? Apa kira-kira? Bosok malah enak. Bosok malah enak. Tape itu difermentasi atau dibusukkan. Lanjut. Nomor gangsal. Tibane ing ngisor digoleki ing dhuwur. Dhuwur. Surabayanya ndukur. Nomor 6. Dilebokne malah metu. Kancing atau benik. Nomor 7. Titik-titik malah dhuwur diketok. Diketok malah dhuwur iki celana. Burnas titik-titik bubur panas kokopen. Burnas kopen. Nomor 9. Disambung malah apa? Sarung itu disambung malah Dekur. malah cendek. Nomor 10. Lelep. Bocor malah lelep. Yes. Malah kebak kok lelep.
Bocor malah kebak, perahu bocor. Pak Sani kita telelep. Cai coba. Ya apa sih, Pak? Pak, mosok bocor malah kelelep. Bocor malah kebak, itu perahu. Yang pilihan ganda dikerjakan sendiri dulu ya. Minggu depan saya koreksi itu. Jadi PR-nya bahasa Jawa, Gladen halaman 11 sampai 16 bagian C. Nih, PR. Silakan itu nanti berarti PR-nya ada tematik, ada bahasa Jawa. Oke. Pak, berarti bahasa Jawanya disuruh ngerjakan yang C ya, Pak ya? Halaman 11 sampai 16. Mulai dari Gladen 2 Oke. sampai yang 16, halaman 16 bagian C. Ya, oke, Pak. Terus Oke. selanjutnya latihan 2 sama latihan 3 tadi. Ada pertanyaan sampai di sini? Ada, Pak. Kalau nggak ada, kita akhiri. Silahkan Nando dipimpin berdoa dulu. Yeay. Teman-teman, Oke, ya. nah, kasih posisi yang enak. Nih, saya pindah depan. Nah, teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kita sudah selesai pelajaran hari ini. Semoga besok teman-teman yang tak hadir ya Tuhan Yesus, dan beri kami kesehatan ya Tuhan Yesus. Amin. Nah, Terima kasih, Do. Sampai jumpa kembali. ya. Makasih, Pak. Ya. Bawa. Ya. Ya, Pak. Dadah, dadah. Dah.